Shalom anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pasti sehat dan tetap semangat belajar. Baik anak-anak, berjumpa kembali dengan Mister dalam pembelajaran Agama Kristen kelas 2. Kali ini kita akan membahas materi kita dari bab 2. Mari anak-anak siapkan hati, pikiran kita untuk menerima pelajaran hari ini. Nah, bab 2 kita akan berbicara tentang orang-orang yang perlu aku hargai. Anak-anak ini kasih Tuhan, kita bersyukur punya orang tua. Siapa yang tidak punya orang tua di rumah? Semua pasti punya orang tua. Orang tua kita adalah ayah dan ibu. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengasihi kita anak-anak. Ayah, ibu itulah orang-orang yang begitu mengasihi dan menyayangi kita. Dari kecil kita dirawat, dibesarkan, dididik, disekolahkan, ya, dibelikan itu dan ini. Itulah keberadaan orang tua kita. Begitu sayang, begitu peduli. Pasti anak-anak punya orang tua yang demikian. Yang punya kasih sayang, yang punya kepedulian kepada anak-anak. Tahukah anak-anak, sesungguhnya orang tua itu adalah wakil Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Ya, ada banyak sekali didikan orang tua kita kepada anak-anak. Misalnya apa? Ya. Mengajari anak bagaimana berdoa sebelum makan. Mengajari anak untuk rajin sekolah minggu. Mengajari anak untuk selalu menjaga kerapian dan kebersihan di rumah. Mengajari anak berkata sopan, berkata santun, berperilaku yang baik. Ada banyak sekali orang tua itu mengajari kita hal yang baik. Bahkan kalau kita salah atau keliru, orang tua sering menegur dan menasihati kita. Ya, kalau orang tua menegur, menasihati atau marah dengan anak-anak, jangan berpikir orang tua itu jahat. Tidak, orang tua itu baik buat anak-anak. Ya, makanya dengarkan orang tua sebaik-baiknya, jangan dilawan. Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan, ya, buat kita. Jadi kalau anak-anak tidak menghormati orang tua, anak-anak sama saja tidak menghormati Tuhan. Karena tanggung jawab orang tua itu besar yang diberikan Tuhan untuk anak-anak. Di dalam Amsal pasal 22 ayat 6. Ya, Tuhan memberikan tanggung jawab besar kepada orang tua. Ya, apa itu? Mendidik anak-anak dengan benar. Mendidik anak-anak sesuai jalan Tuhan. Supaya kelak ketika anak-anak dewasa, anak-anak menjadi orang-orang hebat. Orang-orang yang berguna. Semuanya dimulai dari didikan orang tua. Jadi orang tua harus dihormati, anak-anak harus disayangi, jangan melawan orang tua. Ya. Nah, yang kedua, ya, kepada siapa saja anak-anak harus memberi hormat selain kepada orang tua. Ya, kalau orang tua kita, ayah ibu wajib kita hormati. Nah, ada juga orang tua lain yang perlu kita hormati selain ayah dan ibu. Mereka ada di sekitar kita. Misalnya siapa? Kakek, nenek, paman, bibi. Ya, mereka juga orang-orang yang ikut merawat kita, ikut membesarkan kalian. Ya, mereka juga harus dihormati. Ya, mereka juga harus, ya, kita sayangi anak-anak. Nah, di dalam Alkitab ada contoh anak-anak yang sangat menghormati dan mengasihi, ya, selain ayah dan ibu mereka. Misalnya siapa? Timotius, ya. Timotius, ya. Timotius itu anak dari seorang wanita bernama Eunike, ya. Tetapi Timotius sempat hidup bersama dengan Paulus, diasuh, diajari, dididik oleh Paulus. Timotius sangat menghormati Timotius sebagai orang yang mengasuh dia. Sangat menghormati Paulus sebagai orang yang mendidik dia di dalam firman Tuhan. Ya. Nah, kita perlu mencontoh Timotius. Contoh lain lagi ada Lot.
Lot juga pernah tinggal lama dengan pamannya. Pamannya bernama Abraham. Lot sangat menghormati Abraham sebagai paman yang sangat baik, ya. Sehingga Abraham pun sayang dengan Lot. Contoh yang lain lagi, Samuel. Samuel itu anaknya Hana. Tapi Samuel tinggal lama bersama dengan Imam Eli, ya. Imam Eli di bait Allah. Dari kecil sampai dewasa Samuel diasuh oleh Imam Eli. Dan Samuel sangat menghormati Imam Eli. Sama seperti dia menghormati kedua orang tuanya. Nah, ini anak-anak yang perlu kita contoh. Anak-anak yang perlu kita tiru. Mereka menghormati orang tua. Ayah, ibu, dan orang-orang tua yang ada di sekitar mereka. Nah, anak-anak, namun di dalam Alkitab juga ada contoh anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya. Bahkan mempermalukan orang tuanya. Siapa mereka? Ya, di dalam Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 28, ya. Ada anak yang kurang ajar dengan orang tuanya, ya. Dia bernama Ham. Tahu apa yang dilakukan Ham? Ham itu, ya, berbicara hal yang memalukan tentang ayahnya, ya. Tentang ayahnya. Di mana ayahnya itu dipermalukan, ya, menceritakan aurat ayahnya, menceritakan ke hal yang tidak baik tentang ayahnya. Nah, ini sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kita nggak boleh menceritakan keburukan, ya, kekurangan orang tua. Ini dilakukan Ham, ya. Tapi, ya, kedua saudara Ham berbeda, ya. Yefta dan Sem, ya, justru mereka berbuat yang sebaliknya. Sem dan Yefta justru menutupi kekurangan ayahnya di depan banyak orang. Ya. Justru Sem dan Yefta menjaga nama baik orang tuanya. Tidak menyebarkan cerita yang buruk bagi orang tuanya. Nah, ini hal yang harus anak-anak lakukan. Menghormati orang tua itu penting. Karena ketika kita menghormati orang tua, kita juga sedang menghormati Tuhan. Nah, anak-anak, ya, yang terakhir, apa contoh sikap menghormati dan menghargai orang tua? Ada banyak contohnya. Misalnya, mendengarkan nasihat orang tua, ya, melakukan perintah orang tua, berkata sopan dengan orang tua, taat dengan aturan yang berlaku, ya, membantu orang tua di rumah, ya, pekerjaan orang tua, ya. Bahkan selain orang tua, ayah ibu kita juga perlu menghormati guru, ya, yang sudah mendidik kita di sekolah dengan cara apa? Bersikap santun, berkata sopan, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Nah, anak-anak, itulah yang perlu dilakukan anak-anak, menghargai, menghormati orang yang lebih tua dengan kita, ya. Anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita diingatkan Tuhan untuk selalu menghargai orang tua yang ada di sekitar kita. Ayah dan ibu, kakek nenek, paman, bibi, bahkan guru dan siapapun yang lebih tua. Karena mereka adalah anugerah Tuhan buat anak-anak. Anak-anak, demikianlah pelajaran kita. Kita sampai ketemu kembali di pembelajaran berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.